Seperti ibu dan bapak yang tulus memelihara, menjaga dan mencintai kita, begitulah Tuhan ciptakan dan sediakan bumi ini untuk kita para manusia. Bumi menyediakan dan memberikan segalanya dengan tulus untuk kita, dari semua bagiannya yang kita butuhkan, semata-mata karena perintah Tuhan Sang Maha Pencipta, dan bumi tunduk patuh padanya. Dan seperti layaknya anak kepada kedua orang tuanya, maka mereka boleh meminta dan mengambil semua yang dibutuhkannya dengan izin, serta adab dan tata krama yang sudah ditetapkannya pula, itu semata untuk kebaikan dan menegakkan aturan yang benar serta menjaga harmoni hidup, agar tetap dan terus saling menjaganya secara bersama dan berkelanjutan. Alam yang begitu luas menyimpan banyak hal-hal yang mengagumkan. Mulai dari bentangan pegunungan, hamparan hutan, hingga lautan biru semua tampak memesona. Bisa tinggal dan menikmati keindahan alam sudah semestinya jadi hal yang patut kita syukuri. Tidak saja disyukuri, alam yang sedemikian indah juga harus senantiasa kita jaga. Sayang pada kenyataannya masih banyak orang yang memilih abai terhadap kelestarian alam. Banyak perilaku manusia yang tanpa sadar justru merusak alam. Alam beserta keindahannya merupakan hal berharga. Oleh karena itu, kita harus menjaganya sebaik mungkin agar berumur panjang dan lestari. Keindahan dan kekayaan alam memang harus dimanfaatkan sebijak mungkin. Sebab, hanya dengan begitu alam tetap terjaga dan lestari. Sebaliknya, perilaku semena-mena justru dapat merusak alam. Berlaku bijak itulah adab dan tata krama kita berinteraksi dengan alam, tapi jika kita lihat hari ini, atas nama kemajuan, dan pemenuhan hajat hidup, orang telah menguliti dan mengeksploitasi, serta mengeksplorasi alam secara ugal-ugalan, nyaris tanpa aturan, dan sangat tidak beradab, walau tak semuanya, tapi dominasi industri sudah tak lagi kita melihat batasan yang jelas antara pemenuhan hajat hidup dengan pemenuhan nafsu keserakahan, serta ambisi buta yang tak ada kontrol, akibatnya mudah ditebak, alam seperti diperlakukan sangat semena-mena, alam pun nampak habis kesabaran, jika bumi hari ini sudah tak lagi ramah, jika alam sudah sering murka, itu adalah peringatan untuk kita manusia, karena bumi rusak, siklus sudah tak berjalan sebagaimana mestinya, alam berperangai kasar dan ekstrim, semuanya akibat ulah manusia-manusia yang serakah dan ambisius, dan tahukah kalian jika hal tersebut tidak secepatnya disadari dan secepatnya merekonstruksi kebijakan yang beradab dan menahan diri dari perilaku bodoh dan serakah, itu sama artinya manusia mempercepat terjadinya kiamat dan kerusakan total planet yang hanya satu-satunya tempat tinggal manusia di jagat ini. Lebih baik terlambat, daripada tidak ada upaya penyadaran dan kontrol nafsu keserakahan, mungkin ungkapan yang paling pas, untuk para manusia yang cenderung selalu membuat kerusakan dan amoral, semuanya tergantung kita, individu ataupun sebagai bangsa-bangsa, sudah saatnya kita memilih para pemimpin otorita dan kebijakan bersama yang benar, bijak, beradab, serta menjunjung tinggi moralitas, daripada manusia-manusia ambisius, pembohong dan tak punya moral. Hanya dengan kecerdasan dan kearifan kolektif serta keberanian menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi moral serta memegang teguh agama lah harapan itu bisa disandarkan, walaupun dengan rentang waktu yang lintas generasi dan pastinya tak semudah menyampaikan pesan ini. Dalam memenuhi tanggung jawab manusia terhadap alam, hendaknya selalu diusahakan agar keselamatan manusia tidak terganggu. Tidak memanfaatkan potensi alam secara berlebih-lebihan, agar generasi mendatang masih dapat menikmatinya, karena potensi alam terbatas. Apabila berlebihan, tamak dan rakus dalam memanfaatkan potensi alam akan berakibat kerusakan pada manusia itu sendiri. Dalam hubungan ini, Allah memperingatkan manusia bahwa, kerusakan di darat dan laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia sendiri, Allah merasakan kepada mereka sebagai akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41.
Berdasarkan ayat ini, maka pemanfaatan potensi alam untuk kepentingan manusia sekarang, harus memperhatikan kepentingan generasi mendatang, dengan berusaha menjaga dan melestarikan potensi alam tersebut. Wallahu a'lam bishawab.